untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur setelah mereka melalui ujian-ujian itu. Nah, tadi ujiannya yaitu dia namanya ujian ya pertanyaan, ditanya dulu oleh para malaikat. Namun alhamdulillah mampu dan bisa menjawab. Ini kondisi yang ketiga. Jadi golongan yang ketiga ini mereka yang masih ditanya dulu oleh Allah, oleh dua malaikat itu, menjawab, mampu dan bisa untuk menjawab pertanyaan. Ketika ditanya marrabuka, dia bisa menjawab Rabbi Allah. Wa madinuka, diniyal Islam. Wa malladhi ursila wa bu'itha fik. Siapa yang diutus di tengah-tengah engkau, di tengah-tengah manusia? Dia bisa menjawab Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang diutus kepadaku yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mampu dan bisa menjawab. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, menguatkan orang-orang yang beriman dan tentu beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang kokoh. Maksudnya ditanya mampu menjawab dia. Bukan kemudian dihafalin, kalau gitu hafalin mulai hari ini Ustaz. Bukan, percuma tuh ngapalin hari ini. Kalau ternyata tidak beriman dan tidak beramal soleh, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu coba berusaha selain mempelajarinya. Ada satu buku bagus sekali. Bukunya sangat kecil. Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Menjelaskan ini tentang siapa Allah. Kita harus kenal dulu. Biar nanti di hari ketika kita ditanya tentang siapa Tuhanmu, kita mampu dan bisa menjawab. Maka kita harus kenal dulu ini. Makanya kata para ulama kita, di antara poin yang harus dan wajib seorang muslim itu tahu, pertama tentang Tuhannya. Dia harus tahu. Tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Harus tahu. Pelajari itu. Ini bagian dari akidah kita seorang muslim. Harus mengerti dan faham siapa Rabbnya, siapa Khaliknya, siapa ilahnya. Ini yang satu. Baru yang kedua tentang agamanya. Seperti apa agama Islam ini. Dia pelajari agama dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk nabinya. Maksudnya dengan dalil-dalil syar'i. Kenapa begini? Ada dalilnya? Ada, lanjutkan. Enggak ada dalilnya? Tinggalkan sementara. Begitu beragama. Baru yang ketiga tentang bagaimana dia meyakini tentang kerisalahan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mau tidak mau dia harus ikut berkiblat kepadanya. Karena itu yang Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Maka kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah sebagaimana pengakuan kita cinta kepada Allah, maka ikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Sehingga ini harus kita pelajari dengan matang. Muslim mulai masa kecilnya ya, sampai masa tuanya harus tahu dan mengerti tentang tiga perkara ini. Yang itu jadi pertanyaan utama kelak di alam barzakh. Kita nggak pernah ditanya, Pak. Kau kunutan nggak kemarin? Nggak ditanya. Kau beginian nggak ditanya itu semua. Yang ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu yang ditanya. Maka pelajari dengan baik tentang tiga itu, tentang Allah, tentang agama ini, dan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu dan bisa menjawab, alhamdulillah, kita aman di situ, selamat dari siksa-siksa ya, di alam barzakh. Maka ini orang yang ketiga.